Ya ini baru ngopi nih. Gula. Iya. Kopi saset tuh gula. Enggak nih, gue pakai gula biasa. Gula. Gue pakai gula biasa. Itu kopi asli yang lo seduh. Iya kopi asli, terus pakai gula. Menarik. Sekilo kecil. Nih. Pengen gak? Oke. Nah, guys. Kembali lagi di Ngopi, Ngobrol Film. Dia ada kopinya, gue mana? Protes sih gue. Dingin kopinya. Minimal teh kayak apa ya. Inilah kalau nggak ada kru, apa sih bagian apa ya istilahnya? PU. Apa PU ya? Pembantu umum. Wah, gila. Apa? Nih. Gila. Nih ngopi. Antara dua nih, ntar lo akhirnya jadi nggak tidur atau nggak bangun. Oke. Ngopi ngobrol film. Ngopi ngobrol film. Ih, Tema gue sekarang tuh apa temanya? ada nggak film biru yang lo nggak? Yang penuh langit, maksudnya langit. Masa langit, ya nggak sih? Langit biru. Yang menggambarkan bahwa betapa indahnya kehidupan di langit. Benar. Kayak misalnya tuh dulu Avatar. Avatar Eng juga bisa. Avatar Aang gue dulu ngomongnya. Aan. Dulu tuh ngomongnya Aang. Gue bukan Eng. Tapi emang gue sangkanya dulu bukan Avatar Eng, tapi Avatar Eng. Kan dia, soalnya gue punya temen namanya Aan. Aan. Jadi manggilnya A-A-N jadi Aan kan. Berarti kalau Avatar Eng jadi manggilnya Eeng. Oke. Gitu. Aan manggilnya En, teman lo? Kan pakai bahasa Inggris kalau Aeng. Dulu gue punya juga kenalan. Namanya gini aja deh, dia tuh ngira kalau dalam bahasa Inggris itu nama dia juga di-convert bahasa Inggris. Oke. Dia manggil, hello guys, welcome, my name is Eko gitu. Oh. Gema maksudnya Eko. Gitu kan. Dan I produce content that entertained you gitu lah. The name's Gema and now me is a YouTube partner. And so please subscribe to my channel here, Gema the Entertainer. So I'm gonna make you like games, world troll, videos effects, and something cool that can entertain you. Ada lo. Gue berharap sih dimasukin tuh video klipnya. Yang mana ya? Gue lupa loh. Kalau Brengsek ada dihapus. tuh dimasukin tuh. Aduh, My itu kan name is legenda Eko. loh. Yang Ekonya di game loh, di game. Iya, Nah iya, tapi iya. gue di sini akan membahas film apa. Udah kerucutin aja lah, animasi yang bikin lu sedih. Sedih. Gue laki, susah nangis. Oke. Ya kan? Kenapa? Ini akan, ini alasan kenapa gue pengen bikin Strong guys. man, never cry. Gua pengen bikin maskulinisme bodoh. Feminisme. Feminisme udah ada, gue mau bikin maskulinisme. Oke, itu menurut gue lelaki itu boleh nangis. bukan nggak boleh. Lu kalau kuku lu kecabut, Iya sih benar. gue yakin. Denger ya, nggak usah kok kecabut. Kemarin nih 2 hari lalu gue ngupil, terus Apa kupilnya kenapa? sampai rasanya tuh lo tau gak nih mata nih di bagian dalam mata yang nangis rasanya. Bulu gue kecabut pak. Oh, Jadi tuh upil yang nempel di bulu tau gak lo? Sakit. Biar lo Itu tau kan- kan pedes-pedes. iya. Aduh. Itu kan berarti upil lo tuh ini banget sampai bisa kecabut bulu ya. Maksudnya, Nempel. iya terlalu. Gue nyambutnya sih, ekstrim. nyambutnya gue terus tok. Terlalu ekstrim. Aduh menurut gua. itu Salah. guys. Ya kan? Nangis gue gitu kan. Tapi gue bukan bahas upil nih, gue bahas film animasi. Betul, ini soalnya di jam 12 lewat nih. Ya. 4 video rekaman gila. Animasi yang bikin Animasi yang sedih. yang bikin lu nangis. Gua pengen Menyentuh denger. banget lah ya, menyentuh kali. Mau dari gua apa dulu nih? Lo dulu deh. Oh gua dulu. Oke. Gue dulu deh. Gua dulu deh. Gua ada lumayan banyak soalnya. Gak mau, berantem deh. Tadi dia Ya, lo dulu boleh. bodoh. Namanya emosi nih. Udah yang bikin marah aja lah. Animasi yang bikin marah ada nggak? Yang Oke. yang bikin sedih. Mungkin gua akan mulai dari secara tahun juga ya. Ya. Oke. Jadi dulu gua ingat banget tahun 2007 tuh. 2007. Gue beli majalah Cinemax. Ya. Mahal tuh. Tahu nggak lo? Tapi mahal tuh. Gue langganan tuh. Dari dulu Itu gila. mahal tuh Cinemax tuh. Mahal tapi kan terbitnya setiap bulan. Jadi gue bisa nabung lah. Dari zaman SMA tuh gue selalu nggak pernah ketinggalan. Cinemax gue banyak dulu. Itu yang tersisa di lemari cuma tinggal 2 baris dulu, banyak banget lengkap gue. Nah dari zaman SMA. Nah
Itu 2007, gue ingat banget gue beli pulang kuliah majalah Cinemax, itu gambar depannya Iron Man yang ungu gitu kan dulu, Iron Man 1 tuh. Bahwa tahun depan keluar Iron Man, kan Iron Man itu 2008 kan. Oke, yang Iron Man keluar tahun depan. Terus gue baca bukunya, Cinemax itu majalah film tuh by the way guys, majalah film Indonesia. Di tengah-tengah tiba-tiba ada artikel. Artikel? Tahun depan Disney akan mengeluarkan film animasi barunya. Apa tuh? Cars. Oh, gue lihat kan. Gue lihat, dia bikin kayak itu kereta apa namanya itu? Yang mana? Cars yang mana? Yang tontonan anak kecil nggak, maksudnya gue bilang dalam hati gue, ya Disney udah kehabisan ide. Masa bikin mobil ada mukanya kayak kereta apa tuh? Thomas. Thomas. Gue suka gitu banget tuh sama Timmy. Timmy. Oke, di luar ini. Ya maksud gue, ya kehabisan ide gue bilang Disney. Pas gue liat gambarnya gitu kan, yang si lightingnya lagi senyum gitu kan, gitu kan, kucing gitu kan. Ya, masa lu bikin mobil ada mukanya gitu kan. Matanya di kaca gitu kan. Itu gue jujur pas ngeliat tuh jujur gue kayak, oke, lu kehabisan ide lu, gue bilang gitu kan. Udahlah, nonton singkat cerita nih ya kan, ya nggak sih. Pas nonton berdua sama Gemma tuh nonton Kok nangis ya? Nonton Cars itu kan bukan yang bahagia kan? Cuy, yang ending cuy. Endingnya itu dia menang. Yang It's Just an Empty Cup. Itu mengharukan. Gila sih. Ya. Dimana dia secara film itu ujung-ujung tuh kan berkutat tentang bahwa dia tuh sombong kan awalnya kan. Terus dia akhirnya menemukan bahwa bahwa ya di atas langit masih ada langit, dia banyak belajar, udah gitu semua tekniknya dipakai di pertandingan ending itu. Terus dia congkak kan awalnya kan bahwa dia tuh pokoknya pengen menang awalnya gitu kan, nggak peduli lah mau nggak punya kru mau apa nggak peduli. Akhirnya dia justru paling peduli sama krunya segala macam. Pas dia mau menang, tiba-tiba dia ngeliat kan bahwa ada yang curang yang hijau tuh nyerempet si yang udah mau pensiun kan, jadi terbalik-terbalik. Dia nggak mau si pensiun itu jadi kayak si dognya itu yang mobil birunya itu. Terus dia dorong. Dia baru udah mau menang nih, dia malah ngerem, dia mundur. Akhirnya si hijau yang menang, dia mundur, dia dorong. Iya. Soalnya Cars sampai 2 ya, sampai 3. Ada Cars 4 juga lupa gua. Gue nonton sampai 2-nya tuh 2. Oh iya bener. Dia jadi mau akhirnya ada perubahan sikap. Ada perubahan sikap, tapi itu mengharukan. Tapi itu bukan sedih yang sedih ya, tapi kayak mengharukan. Karena wow, susah loh untuk tidak mendapatkan suatu trofi atau penghargaan, tapi lebih mengalahkan diri sendiri. Betul. Gila. Itu sih dia benar, mengalahkan diri sendiri itu susah bro. Iya. Deep banget itu mengharukan sih bagi gue. Tapi gue nggak nangis tuh di situ tuh. Gue nonton padahal. Oh nonton. Gue cuma bilang, gue sih gas habis itu mundur lagi. Jadi gue lewatin. Oh penangannya dulu gitu ya? Ya habis itu mundur lagi. Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi kan banyak kan maksudnya. Jadi dapat dua-duanya ya? Iya kan? Tetap si itunya dibantuin menang, lu tetap menang. Benar, nggak boleh dong langgar peraturan. Oh iya benar. Itu ya. Mau berkorban dari yang dia dulu arogan banget sampai akhirnya dia punya teman-teman yang ngedukung dia semua. Dan dia memiliki paham di ending bahwa kemenangan yang sebenarnya adalah ketika yang penting orang tahu bahwa lu itu udah menang, tapi ya untuk selebrasinya it's just an empty cup. Anjir tuh. Keren banget sih menurut gue. Ya it's just an empty cup. Susah loh kayak gitu. Ya artinya itu jadi artinya dia mengubah keberhasilannya jadi keikhlasan, which is yang paling susah dari kehidupan ini. Apa-apa ikhlas. Dalam gak sih omongan gue tuh barusan. Iya. Tolonglah. Harusnya kopi bubuk aja sih kopi punya. bu. Harusnya dikunyah. Kenapa kopi bubuk sudah kunyah? Punya. Iya. Oke, Cars ya. Kalau apa? Gua jarang banget nonton animasi tuh tersentuh gitu, jarang. Oke. Ada beberapa, salah satunya itu adalah pas gue nonton film Up. Oh Up. Oke. Iya, lebih kepada bahkan permulaannya pun aja udah langsung nyentuh hati. Iya benar. Pada saat di openingnya itu kan dia ngasih tahu bahwa perjalanan hidup dia kan. Iya. Bagaimana dia jalanin sama istrinya, bla bla bla, terus akhirnya kebangun, kota-kota kebangun, tapi dia masih stay situ, dia nggak mau ninggalin segala macamnya, segala macamnya. Nah maksud gue proses itu dia bertahan untuk supaya nggak bisa memori dia terhadap sepanjang hidup dia bersama istrinya tuh nggak akan hilang gitu. Betul. Itu tuh di situ tuh, oh gila ini kok openingnya aja tuh baru mulai. Padahal yang nonton gue belum nikah loh waktu itu kan.
tapi bisa kesentuh. Bayangin. Berarti dia mampu mengutarakan maknanya. Benar. Yang bikin filmnya. Terus gue mikir, mungkin gak sih gue akan kayak gini nantinya. kayak gitu. Akhirnya dia nutup diri kan. Nutup diri. Sebenarnya kan dia agak nutup diri karena yang lain udah pada kota-kota besar udah segala macam, dia nggak mau. Akhirnya dia ketemu sama satu bocah yang bilang akhirnya ngebawa dia nggak bisa tapi memang uniknya tuh dibawa semua rumahnya. Maksudnya saking nggak mau kehilangannya. Tapi itu nandain apa? Dia tuh sulit banget ngelepas masa lalu dia tuh. Betul. Karena masa lalu di rumah dia itu. Saya setuju. Itu tuh menurut gua tuh itu menyentuh hati dan sangat related banget. Betul. Itu film Up ya, itu yang Disney juga ya? Disney juga ya, Up ya. Tuh kan, Disney zaman dulu tuh bagus. Ya nggak kayak Disney sekarang. Actually ini yang bakal gue ngomong selanjutnya juga Disney juga. Apa tuh? Toy Story yang ketiga. Oh ini sih Toy Story kayaknya iya. Gue inget banget gue nonton bioskop sama almarhum bokap gue, ya kan. Iya. Selama film itu juga ceritanya masih bagus. Menurut gue yang ketiga ya, yang keempat sih gue udah nggak anggap ada ya. Apalagi yang kelima dari bodoh lah. Tapi yang ketiga itu sih. Di ending itu pas lagi mereka mau kebakar aja yang kata di tempat pembuangan sampah. Itu udah sedih tuh sebenarnya kan. Sedih tuh, tapi saya selamatkan. Gue kira udah tuh, oke udah ada sedihnya ya kan. Ya, selamat. Balik lagi ke Andy lagi. Wah udah happy ending menurut gue kan. Si bangke tuh film. Tiba-tiba si Andy-nya kuliah kan. Terus dia mau bawa Woody doang tadinya ke tempat kuliah. Tapi ujungnya Woody-nya akhirnya malah jadi ke masuk ke box buat dikasih mainannya ke si anak kecil itu yang cewek. Main dulu sebentar terus goodbye. Terus pas dia goodbye aja gue udah serak, apalagi lagunya kurang ajar kan, sedih banget lagunya. Itu gue langsung kepikiran mainan-mainan gue dulu gitu kan ya. Tapi kenapa waktu itu di endingnya dibikin jadi ini ya? Maksudnya, ya maksud gue kan setiap Toy Story itu ada ending yang ngasih harapan kan? Yang kedua aja kan endingnya bagus happy ending. Iya, kenapa pas di ending ketiga? Soalnya abis nonton itu kayak gini, cuy. Bro kok nih bitter ya gitu. Karena gini menurut gue, yang ke satu sama yang kedua jaraknya gak terlalu jauh kan. Dan gue ingat banget yang satu kedua tuh gue masih kecil pak. Gue aja kedua itu gue ingat banget. Untuk dapat mainan Buzz sama Woody-nya itu gue dapat mainan itu dari hadiah McDonald. Iya, oke. Apa dulu Yang Kids Meal itu? Iya betul. Gue inget banget tuh, tante gue lagi ada dulu, om gue masih pacaran, ngedekatin tante gue nya beliin gue mainan. Biar bisa dulu kan gue, tante gue, nyokap gue tuh tinggal bareng di rumah nenek gue kan. Om gue pas lagi PDKT sama tante gue gitu. Oh ini gitu, main gue mainan. Pintar juga sih. Itu gue inget banget lagi Toy Story 2 tuh. Toy Story 2, habis itu ceria kan, tapi kan jaraknya jauh dari kedua ketiga. Berarti jadi masuk akal gini gak sih? Bahwa 1, 2, dan 3 tuh kayak fase hidup kita kan? Which is si Andy-nya kan? Iya si Andy-nya. Which is makanya, tapi Andy-nya kan masih kuliah di situ. Di situ sama sih. Ya kan? Kurang lebih gue kuliah. Jadi kayak kita ngikutin fasenya Andy. si Andy. Makanya itu dapat banget gue pas lagi solong partner, aduh bangke. Iya benar sih. Jadi kayak akhirnya kita beranjak dewasa, kita ninggalin masa lalu anak kecil kita. Terus kayak semua yang ada di masa lalu. Kalau kita perhatiin kan, semua masa lalu kita kan ditaruh di dalam box jadinya kan? Iya anjir. Filosofis banget lo ya. Tapi lo kenapa gak bikin buku sih? Kalau gue ntar gue bakar deh. Ada 4. Udah ada 4? Apa? Ada, nggak ada isinya. Oh, ada 4 nggak ada isi. Nggak, tapi gue jadi itu yang bukan bikin, lu beli buku doang, buku tulis namanya. Itu bikin gue buku, jadi maksud gue malah pikiran Toy Story itu ada alur ini, barusan nih. Selama ini gue nonton, gue kenapa bitter banget yang terakhir. Gue jujur, aduh kenapa gini ya gitu. Kan gue maunya di bawahnya happy kan. Happy, kayak gitu satu kedua kan. Lucu, happy. Iya. Yang kedua juga sedih sih yang yang si Jessie dibuang di tengah-tengah. Oh iya. Itu juga sedih pak. Iya benar. Tapi endingnya happy. Nah ini kenapa endingnya tuh tapi itu karena pengen menyesuaikan penonton yang udah gede. Karena lu udah ngikutin dari Toy Story 1, harusnya emang selesai di 3 berarti. Harusnya selesai di 3. Itu udah kayak closing perfect. Iya. Lo kalau mau tahu sutradara Quentin Tarantino, huh? dia bilang bagi gue Toy Story 3 udah. Yang keempat gue mau nonton katanya gitu. Oh. Saya setuju. Gue nonton tapi yang keempat jelek menurut gue. Oke. Sedihnya sedih aneh. Jadi sedih sama penjahatnya gitu kan. Aneh tapi menurut gue. Udah gitu endingnya juga aneh lah bagi gue. Yang 3 the best. Gue nonton 4 gue nonton. Bagus. Gara-gara banyak orang yang ngoceh-ngoceh. Udah yang ketiga. Udah gue makanya gak nonton. Yang ketiga.
Nah, terus ada lagi? Kalau gua mungkin satu lagi yang akhirnya nggak pernah nyangka bahwa di umur gua yang udah cukup tua ini. Berapa? 40. Pas nonton 40? Oh enggak, pas nonton gua kayaknya 30 something. Nah, gua lupa 30 berapa, mungkin 30. Koko itu keluar? Koko. Iya. Bisa nebak loh. Koko. Karena Karena umur lu. Iya, terus Dan Koko itu 2019. 2019 ya? Berarti Lu mau ngomongin Koko nih? iya, 34 umur gua waktu itu. Iya dong. Tahun 2005, Oh iya benar. 34. Kalau nggak salah 2019 ya, kalau nggak Dan salah. gue nonton film itu gue nggak tahu tuh film apa. Cuma bini gue bilang, nonton nih film ini, anak-anak kayaknya buat nonton. Gue cuma bilang, demannya pakai ada tato di muka, haram, gitu kan. Oke. Gitu, padahal kan sebenarnya itu kan emang kebudayaan mereka aja kan. Oke. Terus gue mikir ini film tentang apa nih, pasti apa segala macem. Gue bilang ya udahlah, gue ikutin alur aja. Gue mau nemenin karena gue mau nemenin anak gue gitu. Sampai di satu titik ceritanya tentang hubungan anak dan ayahnya. Oke. Gitu. Yang menurut gue akhirnya kan si nenek itu kan, yang kunci utamanya kan si nenek itu. Sampai gue lupa ya scene-nya mana, keseingat gue tuh adalah ketika pada saat si bapaknya tuh mau nyanyiin lagu kan. Iya, iya. Yang Remember Me. Itu di situ, bro. Gue tuh ya lagi nonton gini. Wah, bajingan gue laki lagi kan. Maksud gue gini, nih gue bawa anak-anak gue nih ya kan. Gue bilang kalau ada macan gue gampar, tenang aja, lu tunggu di belakang gue nih. Ini lagu Remember Me, kenapa hati gue goncang nih. Gue gini, gue lagi nonton gini. Jangan jatuh dong gitu. Lu gini. Gini ya, jangan gini pas gue lagi. Pas gue lagi semua orang gini. Semua. Abis itu gue untuk mengalihkan pikiran gue, gue ngomong ke anak gue si Andra. Gue inget, Dra, gitu sedih ya, gue mau ngomong gitu, baru gue Dra gitu, dia gini, sedih banget ya, dia terus ngomong sedih banget ya, gue coba bilang tenang nak, ya nggak apa-apa namanya, gue tadi itu emang sedih banget bro, maksud gue itu kan boleh nyanyi tuh. Iya. Kalau gue kan nyanyi tuh, terus neneknya ambil foto kan, oh, terus iya. diginiin, anjay. Oh iya, akhirnya tahu bahwa ini itu bapaknya sih. ya. Oh iya. Itu awal-awal masih terbendung tuh. Karena dia hampir hilang kan. Gue masih terbendung nih. Pas udah begini. Gue gini ya, maksud gue momen dimana ketika kita udah ngalamin fase hidup kan kadang-kadang kayak apa sih ya kan? Iya. Sedih apa sih? Sebuah film apalagi dibikin animasi. Sampai akhirnya ada animasi yang kayak aduh ini bro goyang banget nih hati bro gitu kan. Dulu gue pas nonton aduh bro ini gimana? Mana bawa anak lagi gitu. Tapi pas lagi ngeliat anak gue pas ngeliat anak gue nangis, gue langsung mikir kayak berarti esensi film ini itu menyentuh gue yang sudah berumur dan related. Bahkan sampai anak gue yang waktu itu SD baru kelas berapa, sampai dia juga ngerasain kesedihan itu bro. Maksudnya betul. Kesentuhnya gitu, gue coba bilang wah ini film berarti gila sih gitu maksud gue. Betul, setuju gue. Gue gak tahu berapa orang yang menangis pada saat di situ ya. Gue salah satunya sih. Wah itu. Salah satunya gue. Koko sih kayaknya abis dari situ gue nggak pernah, gue maksudnya gue nonton animasi berapa kali gue lihat kayaknya ya kalau sedih juga gitu aja. Ini Koko tuh kayak wah anjir sedih banget sih lo. Gimana nih Kalau gitu. tentang hantu ya. Iya. Tentang hantu loh. Tentang hantu loh. Gue kesalnya mungkin menurut gue karena storyline-nya terus dan segala macamnya mungkin di build-nya sama mereka ya. Cara nge-build lagunya cok. Lagunya pas. Lagunya. Gini, jangan salah juga. Lagu sedih bisa lagu sedih, tapi momen naroknya itu iya. loh. Ngejahitnya itu loh. Kan di apa namanya ya? Pokoknya poinnya itu adalah ketika lo dilupakan oleh orang yang terakhir kali harus melihat lo, kalau sampai dia nggak inget, ya lo hilang kan. Itu budayanya kan. Betul. Makanya judulnya akhirnya Remember Me kan. Remember Me lagunya. Nah pas di situ gua wah gila. Ini udah musiknya dapet, flashbacknya kena. Wah, gue mikir, aduh gila ini si film. Twist, gue gak nyangka loh. Soalnya gue literally nyangkanya pertamanya si bapaknya ya si yang jahatnya itu. Iya betul. Twist kan ternyata. Iya ternyata dicuri. Iya. Itu dapat banget sih semuanya. Dan ternyata bapaknya tuh selama ini tuh kayak pengen nge-reach out tapi nggak dapet, dan si neneknya atau anaknya udah hampir lupa kan. Iya. Karena udah semakin tua kan. Makin tua. Gitu di ending pakai fotonya yang dirobek di iya. gue bilang. Iya. Aduh, gawat. Itu sih. Udah gitu ternyata ya itu cicitnya berarti kan? Si itu karakter yang utamanya. Karakter utamanya cicitnya jatuhnya. Cicitnya. Itu ternyata papanya papa. Cicit. Jadi si neneknya pas itu papa. Iya. Dia nungguin papanya juga. Anjay. Karena dia tuh kayak
kayak gue pengen inget tapi nggak pernah inget kan. Iya. Gue pengen tahu tapi nggak pernah tahu kan dia nggak tahu bapaknya siapa kan. Benar gak sih? Kalau masalah dia tuh nggak inget bapaknya gimana gitu. Ingat justru dia, tapi ya itu makanya dia papa tahu kan mas itu. Oh iya. Dia tahu justru. Oh, ketika anak-anaknya mencoba untuk bikin lo inget, oh ini juga ngepet nih. Karena salah satunya ya, maksud gue, iya ketika seluruh anak-anaknya tuh kan si nenek kan lupa kan. Iya. Kan, si nenek kan lupa kan. Iya. Karena gue agak jambling-jambling nih ya soal ceritanya. Karena si nenek ini kan lupa. Si anak-anaknya pengen, nek ini kita nggak ada. Yang bisa bikin si nenek inget itu bapaknya bro. Makanya gue bilang tuh bagus banget. Jadi ngejahit itu bagus. Bagus. Itu yang disebut plot twist yang bagus. Jadi plot twist yang sejak awal tuh udah dikasih bumbu-bumbunya lah gitu loh di akhir. Aduh. Gue tuh kadang-kadang penasaran ya. Maksudnya penasaran tuh gini. Kok bisa? Kok bisa? Tapi maksudnya kok bisa nih ada satu cerita yang mau dibikin sedih, ya sedih. Tapi ini kok sedih banget. Padahal kalau dipikir-pikir kan, ya kalau dilihat lagi dipikir-pikir tuh harusnya gue gak nangis-nangis banget gitu. Tapi pas lagi nonton pertama kali, aduh ini kok kena banget ya. Karena it actually bisa ngejawab semua film yang tadi kita ngomongin loh. Toy Story, Cars. Pinternya Disney itu semuanya gimmick kalau lu perhatiin. Cars, mobil. Gimmick intinya tentang bahwa kemenangan sesungguhnya itu bukan dari piala. Terus apa ya? Lo ngomongin sebelumnya Toy Story. Mainan, ya kan? Resemblance. Iya. Up, cinta sama istrinya. Rumah sebagai masa lalu. Rumah masa lalu itu banget ya. Coco related cuy. Tapi semua itu gimmick, hantu-hantunya gimmick aja. Intinya adalah cerita yang resemblance. Lo pernah gak sih pas lagi nonton akhirnya sedih gitu lo ngelawannya dengan cara ketawa? Gue biasanya lo gak nangis. Pas nyampe rumah gue langsung nonton biasanya itu 15 episode Tom and Jerry. Jadi baru bisa netral lagi tuh, jadi ceria lagi. Gue selesai nonton film Coco. Gue ke anak gue ngeliat tenang. Gue gak bakal lupain. Itu sakit kebawa. Nggak, karena gini karena memang related fatherhood-nya gue dapet. Iya. Gitu. Terus gue ngeliat anak gue tiba-tiba ternyata anak gue sedih juga. Terus dia langsung meluk gue kan. Terus gue mikir kayak apain sih? Gitu kan deket-deket aja. Tapi maksud gue dapat aja gitu pas lagi situ fatherhood. Related lah ya. Jatuhnya related banget bro. Dan masih banyak sih sebenarnya film banyak yang menjadikan yang lo bisa lah kan. Lo bisa bikin reminder buat kita. Siapa tahu banyak. Komen di bawah. Soalnya gini, ada beberapa film yang gue pengen nonton lagi, cuma kita lupa. Benar. Kalau pas ketemu, gue pengen nonton lagi nih. Benar. Siapa tahu nanti gue pengen tahu siapa tahu ada film-film yang bisa bikin kita tersentuh lagi. Nih gue pengen ajak dia nonton nih abis ini di sebelah nih. Gak tidur nih, maksud gue gak tidur. Bagus juga sih, gue udah 4 video dia. 4 tapping juga belum tidur dia nih. Kalau misalnya ini masih ada idenya sih ya. Bisa nonton di sini nih actually pakai proyektor. Bener-bener. Iya. Thank you guys. Sampai jumpa lagi di Ngopi yang berikutnya. Komen di bawah. Film yang menurut lo bikin lo menangis. Habis. Kopi gue mana?